Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang, yang saya hormati Bapak Ibu serta staf karyawan SMA Negeri 1 Aji Barang, serta teman-teman dan para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kultum singkat. Selain itu, sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai sholat Idul Fitri. Idul Fitri merupakan momentum besar yang dirayakan oleh umat Muslim. Dari segi definisi, Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu Id yang artinya kembali dan Al-Fitri yang artinya suci. Karena itulah kita sering mendengar bahwa waktu Idul Fitri adalah waktu di mana seluruh Muslim yang menemuinya kembali suci. Salat Idul Fitri adalah salah satu salat sunnah di hari raya umat Islam tersebut. Ibadah ini identik dengan wujud kemenangan dan rasa syukur umat Islam setelah melewati puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Kita semua disunahkan untuk melaksanakan sholat id pada waktu matahari terbit dan meninggi. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama terdiri dari 7 takbir zawaid, kemudian pada rakaat kedua terdiri dari 5 takbir zawaid. Dan di setiap takbir, kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai sholat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Tata cara sholat id ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu bertakbir pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Pada rakaat pertama 7 kali takbir dan pada rakaat kedua 5 kali takbir. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu, untuk tata cara sholat Idul Fitri diantaranya, sholat Idul Fitri dilaksanakan berjamaah 2 rakaat dengan 1 kali salam. Sebelum melaksanakan sholat, diwajibkan untuk membaca niat terlebih dahulu. Adapun niat sholat Idul Fitri adalah Usolli sunatan li'idil fitri rokngateni mustaqbilal kiblati, adaan imaman untuk yang menjadi imam, dan adaan makmuman lillahi ta'ala untuk yang menjadi makmum. Lalu membaca takbir dengan mengangkat tangan sebanyak 7 kali, dilanjut membaca takbiratul ihram, lalu surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Lalu dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya seperti ibadah salat yang biasa kita lakukan hingga berdiri kembali untuk rakaat kedua. Pada rakaat kedua, bacalah takbir dan mengangkat tangan sebanyak 5 kali. Membaca surat Al-Fatihah, diteruskan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, kemudian salam. Lalu, setelah selesai sholat, dilanjutkan dengan khutbah. Itulah tata cara sholat Idul Fitri. Lalu, apa saja sunnah-sunnah saat, sebelum, dan sesudah sholat Idul Fitri? Yang pertama, sebelum sholat, disunahkan untuk mengeraskan dan memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih.
dari Nafi. Ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar ketika keluar pada pagi hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, beliau mengeraskan takbir hingga sampai di tempat sholat, kemudian bertakbir sampai imam datang, lalu bertakbir dengan takbirnya imam tersebut, mengikuti takbir imam. Adapun lafaz takbir yang biasa dikumandangkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu, untuk sunnah berikutnya adalah makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha, seorang muslim justru dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar pada pagi hari Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma, dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya yaitu berjalan kaki ke tempat sholat dan melewati jalan yang berbeda. Saat mendatangi tempat pelaksanaan sholat Id, kita dianjurkan untuk berjalan kaki sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, termasuk dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keluar pada hari raya dengan berjalan kaki. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan ketika mau pulang, disunahkan untuk melewati jalan yang berbeda dengan jalan yang dilalui saat berangkat. Hal ini sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, dahulu pada hari raya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalan yang berbeda untuk pergi dan pulangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun sunah-sunah yang lainnya yaitu mandi sebelum berangkat sholat, memakai pakaian terbaik, memakai wewangian untuk pria. Sedangkan untuk wanita dianjurkan untuk tidak menggunakan parfum yang baunya tajam. Dan yang terakhir adalah mengajak untuk seluruh keluarga dan anak-anak untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Nah, tadi merupakan beberapa sunah-sunah yang dianjurkan bisa kita kerjakan sebelum, ketika, dan sesudah sholat Idul Fitri. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat baik bagi kita semua. Semoga amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah, dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan agar bisa beribadah dengan khusyuk. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.